Maka ulama-ulama di Indonesia ini, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Kiai, sudahlah, nggak usah macam-macam. Kiai tenang aja di pondok, nggak usah ngomong ini duit. Ditutuplah mulutnya kiainya itu. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena sudah makan jasanya duit iblis. Loh, sekarang tokoh-tokoh Islam banyak profesor doktor, semua agama sama, semua agama benar. Profesor doktor murtad, tidak peduli. Ini hukum Islam. Tidak peduli, ini hukum Islam. Jadi sangat luar biasa sekali keberanian Kiai Sepuh dalam menyampaikan hukum Islam ini. Sebagaimana dalam bagian cuplikan ini, kita ketahui bersama dan kita dengarkan bersama, bagaimana Kiai Sepuh memberikan sebuah wasiat, terutama kepada para tokoh agama, atau yang bisa kita kenal juga dengan orang berilmu. Tentunya dalam wasiat ini, membuat hati kita bergetar sekali, bagaimana Kiai Sepuh tak menunjuk si A, ataupun si B, melainkan semua sama rata. Bagi yang melakukan hal seperti ini, maka sebagaimana yang kita dengar di bagian awal tadi, maka mari kita dengarkan sampai selesai bagaimana dan apa saja yang diwasiatkan oleh Kiai Sepuh ini, karena tentunya kita juga sebagai umat, tentunya diberikan wasiat dan juga nasihat oleh Kiai Sepuh dalam ceramahnya ini. Maka harap disimak sampai selesai penjelasan ini. Silahkan memberikan tanggapan setelah menyimak sampai selesai, dan mari kita ambil ilmu bermanfaat dari Kiai Sepuh kita ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah oleh engkau surga. Dengan apa mencari surga? Allah sudah kasih tahu, carilah oleh engkau surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Carilah surga dengan ilmumu, carilah surga dengan hartamu, carilah surga dengan kedudukan dan jabatanmu untuk menegakkan keadilan. Lah, inilah orang yang berotak. Oleh sebab itu saya anjurkan mulai malam ini semua yang mendengarkan ceramah saya itu pasang niat, saya wajib membiayai Islam agar Islam tidak dipermainkan oleh si kafir-kafir itu. Ya, ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah, Habib, tapi saya pergunakan di zaman sekarang ini. Apa kata orang-orang zaman jahiliyah itu, Kiai? Jawwe kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Anjing kenyang, Kiai, gak bakalan nurut. Kiai pegang roti, anjingnya kenyang, duduk-duduk. Baru anjing itu akan nurut kalau anjing itu lapar. Maka ulama-ulama di Indonesia ini, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Kalau kau menjadi ulama anjing lapar, kau akan dipermainkan. Iya, ini saya berdasarkan pengalaman. Ketika Nabi Daud ketemu dengan iblis, apa kerjaanmu iblis? Ya, kerjaan saya apalagi kalau tidak menggoda manusia. Bagaimana kamu menggoda manusia? Dijawab oleh iblis, gampang. Saya hidup, iblis sudah berpengalaman sejak Nabi Adam tidak mati. Yang kita permainkan manusia syukuran makmun, paling 60 tahun, 70 tahun. Ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana kau kalau ketemu dengan para kiai? Nah, disitulah sulitnya. Kalau saya ketemu dengan kiai, tapi bagaimanapun sulitnya, ulamanya pun saya bikin kayak bola di kaki anak kecil. Digoda oleh iblis dengan keinginan kiainya.
Kalau perlu kiainya ajak marhabanan, kasih amplop yang tebal, kasih berkat yang banyak. Nanti undang lagi tahlilan, yang undang iblis, dikasih lagi amplopnya yang tebal, kasih lagi berkat yang banyak. Belum menggoda, undang lagi. Sudah berkali-kali makan duitnya iblis, baru iblis mulai menggoda. Pak Kiai, sudahlah, nggak usah macam-macam, Kiai tenang aja di pondok, nggak usah ngomong ini duit. Ditutuplah mulutnya kiainya itu. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena sudah makan jasanya duit iblis. Ini kata Nabi Daud, bukan kata saya. Nah, inilah saudara-saudara, supaya Islam ini gagah, perkasa, independen. Umat Islam wajib membiayai Islam. NU zaman dulu, warga NU membiayai NU, sehingga NU gagah. Zaman ke Syekh Asy'ari, zaman ke Wahab, gagah NU itu. Bonang lagi mengadakan kampanye, tidak minta biaya sama PBNU, ya biayanya orang Gondang Legi sendiri. Di Pasuruan mengadakan kampanye Partai Nahdlatul Ulama waktu itu, saya yang berpengalaman, tidak ada biaya dari pusat, ya biaya dari cabang NU Pasuruan itu. Gayanya pinter waktu itu. Kalau di Malang akan ada kampanye, semua muslimat harus mengumpulkan nasi 3 bungkus. Setiap muslimat, pemuda Ansor dengan fatayat cari minum, sirup 1000 botol, letakkan di lapangan masjid. Semua yang kampanye satu lapangan makan semua. Yang minum tidak ada yang kehausan. Mengapa? Warga NU sadar saya wajib membiayai NU. Loh, sekarang kesadaran ini mulai agak rontok. Malah bukan mau membiayai NU, apa yang saya dapat dari NU. Itu bedanya cara berpikirnya. Kalau dulu mereka berpikir apa yang saya berikan kepada NU. Kalau sekarang kadang-kadang berbeda, apa yang saya peroleh dari NU. Inilah hancurnya NU. Nah, saya bangkitkan kembali supaya orang-orang NU ini siap untuk membiayai NU, siap membiayai masjid. Kalau hari Jumat misalnya, tidak usah jauh-jauh, para perokok, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Semua perokok-perokok di desa Ganjar, setiap pagi Jumat, ini hari Jumat, saya berhenti merokok 1 hari 1 malam. Uang rokok saya untuk masjid 20.000, 30.000 per orang masuk masjid. Berapa juta? Hidup masjid, hidup Islam tanpa ngemis-ngemis kepada orang-orang yang berduit, tanpa proposal. Ini saya inginkan hidup Islam kayak begini, Kiai. Jangan ngemis-ngemis, minta-minta, minta sumbangan ke sana ke sini, masuk kantor keluar kantor, gak punya malu. Mari kita Islam ini bikin mandiri. Saya orang NU, sisihkan sebagiannya untuk NU. Alhamdulillah, walaupun kita bukan orang kaya, alhamdulillah kita jumlahnya banyak. Kalau di Kabupaten Malang ini katakan 5 juta saja, paling sedikit di Kabupaten Malang orang NU, 5 juta kali 10.000,
Sepada 10 miliar. Mau bikin apa NU Malang? Mau bikin Universitas Nahdlatul Ulama jadi. Mau bikin rumah sakit Islam yang marak, yang bagus jadi. Kalau tiap orang NU 10.000 tiap minggu, kalau Kabupaten Malang paling sedikit 5 juta, Kiai, kali 10.000, 50 miliar, Kiai. Mau bikin apa NU? Mau bikin universitas yang tidak kalah dengan Brawijaya. Mau bikin rumah sakit Islam yang dokter-dokternya spesialis. Hidup Islam dengan syarat orang Islam berpikir saya wajib membiayai Islam. Bagaimana, Habib? Apa? Saya ya wajib membiayai Islam. Apa yang saya berikan kepada Islam, bukan apa yang saya dapat dari Islam, tapi apa yang saya berikan kepada Islam. Kalau ingin Islam besar, ingin Islam jaya, tidak dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Sedih saya, Kiai, melihat sebagian tokoh Islam hanya tokoh boneka aja. Namanya tokoh Islam, tapi otaknya Yahudi. Lah ini saya menginginkan Islam kayak dulu. Jadi orang Islam siap untuk membiayai Islam. Saya orang NU. Apa artinya 1 bulan 1 kali saya sisihkan 10.000 untuk NU kali 5 juta anggota NU, 50 miliar tiap bulan. Kita dapat mengumpulkan duit. Pemimpin NU-nya amanah, bikin rumah sakit yang bagus, ambil dokter-dokter spesialis dari Surabaya, ambil dokter spesialis kalau perlu dari Jakarta, kalau perlu dari luar negeri, dari Jerman. Islam jaya, Islam hidup. Kita bersyukur alhamdulillah, walaupun kita tidak termasuk golongan kaya-kaya, alhamdulillah Allah kasih rezeki kita jumlahnya banyak. Di Indonesia ini penduduk Indonesia 270 juta. Katakan yang NU sepertiga, saya bikin kecil, berarti 100 juta. Saya bikin kecil lagi, yang Islam 20%, 50 juta. Kalau 50 juta orang NU, 50 juta orang NU, lalu mau berkorban 10.000 tiap bulan, berapa triliun? Kaya kita ini. Cuman kita kurang percaya sama pemimpin, pemimpinnya kurang pinter ngayomin rakyat ini. Alhamdulillah Habib, saya kecil-kecilan di pondok ini mandiri. Saya bangun 3 pondok pesantren besar-besar, gedungnya lantai 4, mandiri. Alhamdulillah, belum pernah dibantu pemerintah, berjalan. Asal umat Islam siap untuk membiayai Islam. Dengan santri, sekarang santri saya ini alhamdulillah 5.400 orang di dalam asrama. Tempat tidur ada, tempat mandi ada, semuanya cukup. Maka saya minta pada umat Islam seluruhnya, mari kita siap untuk membiayai Islam. Apa artinya 10.000 untuk NU, 10.000 untuk masjid hari Jumat? Subhanallah, untuk NU 10.000 setiap bulan, untuk masjid 10.000 setiap Jumat, untuk majelis taklim 10.000, sisihkan duit 5.000 tiap bulan untuk membiayai Islam. Insya Allah majelis taklim tumbuh
majelis zikir tumbuh, sholawatan tumbuh, masjid hidup, pesantren hidup, Islam hidup. Ini selalu saya pidato di mana-mana, pengorbanan. Saudara mau mati, apa artinya duit 10.000 untuk masjid? Hai masyarakat Ganjar, saya minta maaf kalau Anda hari Jumat memasukkan duit ke termon masjid 2.000, tolong jangan merasa beramal. Engkau menghina agamamu, kau tidak menghargai agamamu. Masuk masjid 2.000, menghina Islam, menghina agamamu, tidak menghargai. Masa surga 2.000? Mana otakmu? Ya, maaf loh kalau saya agak keras, guys. Nggak dikerasin nggak paham-paham, guys. Dikerasin saja belum paham juga. Mau diapakan umat ini? Maka saya mohon maaf, supaya rasa berkorban ini mulai sekarang tanamkan. Tanpa pengorbanan jangan mengharapkan Islam akan jaya. Islam akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Tapi kalau kita berani mandiri, kita bisa mengatur orang. Ini yang selalu saya harapkan. Alhamdulillah kita ini menjadi umat Islam. Alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita kembangkan peradaban Islam ini yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya. Dengan apa Allah mengutus para nabi? Dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar petunjuk Allah ini dan agar agama Allah kau perlihatkan, kau tampakkan, kau tawarkan kepada umat manusia ini. Ini kewajiban kita untuk memperlihatkan peradaban Islam ini. Allah hanya menurunkan satu agama, hanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Allah tidak menurunkan agama yang lain. Agama yang diturunkan oleh Allah hanya Islam. Kemudian Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Maka saudara jangan berkata yang membangun Islam hanya Nabi Muhammad. Salah. Bukan Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Yang membawa agama Islam itu 25 Rasul termasuk Nabi Muhammad. Supaya kita mengerti Islam ini. Islam ini bersatu bangunan besar yang dibangun semenjak Nabi Adam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, menyempurnakan, menyelesaikan agama yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam membangun Islam dengan fondasi akidah, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh melanjutkan, menyempurnakan agama Nabi Adam, mengajak umatnya beriman pada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Datang Nabi Ibrahim menyempurnakan dan memperkuat Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa
meneruskan Islam, menegakkan Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama yang telah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa adalah nabi yang ke-24. Membangun Islam dengan kitab Injilnya, mengajak umatnya beriman pada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama umat sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan sebagai nabi penutup, nabi yang ke-25, menyempurnakan agama Islam, menyelesaikan pembangunan Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan mendeklarasikan Islam ke seluruh dunia. Sebelumnya agama Islam bukan agama lokal. Setelah Nabi Muhammad, karena sudah Allah sempurnakan syariatnya, maka Islam merupakan agama internasional, bukan lokal lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat bahwa Islam itu internasional. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Jawa saja, bukan nabinya orang Indonesia saja, bukan nabinya orang Cina, bukan nabinya orang Belanda, tapi nabinya semua umat manusia sedunia. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan hanya salah seorang daripada ayah seseorang, tapi dia adalah nabi yang terakhir yang menyelesaikan pembangunan Islam itu. Jadi Nabi datang menyelesaikan. Kalau ibarat pembangunan finishing, dengan datangnya Nabi Muhammad agama Islam sempurna, lengkap. Oleh sebab itu Allah yang memproklamasikan Islam ini sebagai agama resmi, agamanya Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua, tidak ada sisanya di langit. Dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan Al-Quran. Kemudian Allah nyatakan, bukan Sukron Makmun yang bikin pernyataan Allah. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, kata Allah, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Sukron Makmun. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia tergolong orang yang merugi. Mengapa? Tempatnya nanti di api neraka. Ini Al-Quran, bukan Sukron Makmun.
Kalau mau ditangkap, tangkap Qurannya. Jangan menangkap Sukron Makmun. Saya baca Quran. Selama Quran boleh dibaca, ya saya sampaikan. Ini Quran. Nah, tapi walaupun Islam mengatakan semacam itu, tapi Allah mengajarkan agar umat Islam hidup dengan umat agama lain, hidup rukun, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, membenarkan semua agama kafir. Loh, sekarang tokoh-tokoh Islam banyak profesor doktor, semua agama sama, semua agama benar. Profesor doktor murtad, tidak peduli. Ini hukum Islam. Berapa banyaknya sekarang tokoh-tokoh Islam yang berkata semua agama sama, semua agama benar. Yang berkata semua agama sama, semua agama benar itu bukan Islam, Yahudi. Seorang tokoh Yahudi bernama Abraham Jejer dalam bukunya, dalam reformasi Yahudi, itulah Abraham Jejer berkata semua agama sama. Mengapa? Karena semua agama tidak ada yang menyuruh kepada kejahatan, semua agama menyuruh kepada kebaikan, maka semua agama sama. Apapun agamamu, asal berbuat soleh, masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Orang yang berpuasa masuk surga, orang yang tidak puasa masuk surga juga. Surganya sama. Milih mana, Ustaz? Jujur. Orang yang sholat subuh masuk surga, orang yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih mana? Milih sholat subuh. Goblok, goblok. Sholat subuh masuk surga, Habib. Enggak sholat subuh masuk surga. Untuk milih sholat subuh. Inilah pemurtatan secara intelektual yang sekarang sedang ngetren, baik di YouTube, di televisi. Seolah-olah kalau Sukron Makmun ini kiai sektarian, bukan kiai moderat. Kalau Habib ingin dikatakan kiai moderat, saudara ingin dikatakan kiai moderat, gampang. Katakan semua agama sama, semua agama masuk surga. Saudara kiai moderat, padahal kiai murtad. Ya harus ada yang berani mengatakan yang benar ini. Saya katakan di mana-mana, bukan di Ganjar saja, di Jakarta saya dengungkan. Saya ajak debat, seenaknya saja. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Kalau saya ditanya mengapa Pak Sukron sholat subuh, saya yakin, saya jawab dengan tegas, saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Jelas ini. Apa? Buka YouTube, berapa yang akan memurtadkan pemuda Islam ini dengan tidak terasa, seolah-olah kayak benar. Agama itu bukan cuma akhlak saja, keyakinan, keimanan kepada Allah itu yang pertama, lalu ibadatnya kepada Allah. Dikatakan semua agama sama, yang sama apanya? Akidah tidak sama. Kita orang Islam, wa ilahukum ilahu wahid. Orang Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Orang Hindu, Dewa Brahma,
Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Mana samanya? Ambil ibadat pun tidak sama. Orang Kristen hari Minggu ke gereja, sepatunya dipakai, laki perempuan kumpul, ada doa, ada nyanyian. Orang Islam hari Jumat ke masjid, sepatu tidak dipakai, perempuan kagak ada. Di masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk nawaitul i'tikaf, dengarkan khotib berkhutbah, kemudian sholat Jumat 2 rakaat, sholat ba'diyatul Jumat 2 rakaat, pulang. Saya tanya kepada saudara, samakah ibadahnya orang Islam ke masjid dan ibadahnya orang Kristen yang ke gereja sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta, coba melek, kau tahu kalau agama itu tidak sama. Ya, saya sudah tua, Habib. Tidak mau saya meninggalkan kebatilan. Iya. Saudara kita Cina pergi ke kelenteng. Saya tahu dia beribadat tuh menyembah topekong yang ada di atas meja itu. Lampunya serba merah. Setelah menyembah topekong, merasa sudah puas, dia ngambil kayu kayak biji mangga, dilempar. Kalau kayu itu tertutup semua, topekong marah, ibadatnya belum benar, sembah lagi. Setelah sembah lagi, merasa cukup, ambil lagi, lempar kayu yang kayak biji mangga itu. Kalau terbuka semua, topekong ngeledek, tertawa, ibadatmu main-main, sembah lagi. Setelah disembah lagi, merasa cukup, ambil kayu yang kayak biji kelapa itu, lempar, tar, satu terbuka, satu tertutup, ibadatmu keterima. Karena ibadat keterima, dia ngambil lidi, dikocok, krongsang, keluar angka nomor 25, tarik di lemari, kartu nomor 25, baca, nasibmu hari ini bagus, pulanglah Cina ke rumahnya, selesai ibadatnya. Saya tahu orang Islam pergi ke masjid, sholat maghrib, usolli sunatan tahiyatul masjid. Setelah sholat maghrib, zikir, pulang ke rumahnya. Samakah ibadatnya saudara kita orang Cina yang ke kelenteng dengan ibadatnya orang Islam yang ke masjid waktu maghrib? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Buka matamu. Bagaimana? Mantap. Ngaji, jangan ngaji sama kiai pengecut. Kiai pengecut itu beraninya amar ma'ruf, itu kiai pengecut, tapi nggak berani nahi mungkar. Tuh, kalau kiai cuman kerjanya amar ma'ruf, kiai itu kiai pengecut. Kiai itu lengkap, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ada kemungkaran jangan dibiarkan, kiainya nanti yang bertanggung jawab di akhirat. Walaupun Islam begitu ketat, tapi Islam mengajarkan supaya hidup rukun dengan umat lain, hidup damai dengan umat lain, jangan berantem. Sudah selesai urusan agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Mengapa? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, karena yang petunjuk dengan yang bukan petunjuk sudah jelas. Sudah jelas. Kristen itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, jelas. Umat Hindu sudah jelas. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, jelas. Islam jelas. Wa ilahukum ilahu wahid, jelas, nggak usah dipaksa lagi, bebas, tinggal milih. Tapi saya pesan,
umat Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen, orang Kristen tidak usah mengkristenkan orang Islam.